kalau saya lihat gestur tubuhnya Bapak dari tadi yang gulung-gulung kabel, batuk-batuk, gelisar, saya itu justru saya yang punya keyakinan bahwa keterangan Bapak ini banyak sekali ya kebohongan dan ketidakpastian. Nah, untuk itu saya doakan semoga Allah mengampuni Bapak ya. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat masih tetap persidangan Sugi Nur dan Bambang Tri, tetapi kali ini adalah pemeriksaan saksi fakta yaitu Mahmud Nurwindu, dan kali ini juga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Sugi Nur untuk melakukan tanggapan atau pertanyaan atau respon terhadap kesaksian yang telah disampaikan oleh Mahmud Nurwindu. Ada yang menarik sahabat-sahabat, tapi ini saya kira adalah pernyataan yang sering berulang dan berulang, yaitu pernyataan sekaitan dengan apakah Pak Presiden, Pak Jokowi bisa menghadirkan ijazah aslinya di persidangan atau seperti apa. Dan ini yang sangat diharap oleh si Sugi Nur ini. Nah, itu sahabat-sahabat. Dan malah di video ini sahabat-sahabat kita lihat bagaimana Sugi Nur bersumpah dia siap untuk meminta maaf, kemudian kepada Pak Presiden, kepada Pak Jokowi, kepada awak media, kepada masyarakat Indonesia apabila Pak Jokowi itu mendatangkan atau menghadirkan ijazah aslinya di persidangan. Nah, untuk lebih lengkap dan jelasnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Baik, yang mulia. Pertanyaan atau pendapat atas keterangan saksi aja biar nggak terlalu panjang. Insya Allah pendapat singkat ya. Singkat. Saudara saksi Bapak Mahmud Nurwindu ya. Saya tidak punya niat ya sedikit pun, berpikir aja nggak berani saya untuk mempermainkan Al-Quran. Itu perlu Bapak catat, saya tidak pernah mempermainkan Al-Quran. Dan kalau saya lihat gestur tubuhnya Bapak dari tadi yang gulung-gulung kabel, batuk-batuk, gelisar, saya itu justru saya yang punya keyakinan bahwa keterangan Bapak ini banyak sekali ya kebohongan dan ketidakpastian. Nah, untuk itu saya doakan semoga Allah mengampuni Bapak ya. Nah, ya, singkat Pak Hakim. Jadi gini Pak Mahmud Nurwindu, sebenarnya saya nggak punya kepentingan di ranah ini. Ini antara Anda dan Mas Bambang Tri ini. Cuma saya ingin meluruskan cara berpikir Bapak supaya Bapak selamat, saya selamat. Sama dengan begini, seandainya saya berapa kuasa hukum? 1, 2, 3, anggaplah ini 7 orang ya. Saya naik mobil bersama teman-teman saya ini 7 orang. Ini tiba-tiba saya nyetir, saya di stop polisi. Saudara, Bapak tolong tunjukkan SIM-nya. Saya di stop Polantas. Terus saya jawab gini, masa Bapak nggak percaya saya punya SIM? Ya mana tunjukkan. Ini teman-teman saya ini dulu pernah ngurusin sama-sama bareng-bareng sama saya. Nah, kan nggak menyelesaikan masalah Pak Mahmud. Begitu saya tunjukkan SIM saya, selesai masalah. Nah, jadi yang dibutuhkan sidang ini bukan teman-temannya Pak Jokowi, tapi ijazah aslinya. Nah, seperti bagaimana saya di jalan dimintai SIM yang saya tunjukkan teman-teman saya. Dulu saya ngurusinnya sama ini. Nggak menyelesaikan masalah Bapak Mahmud ya. Nah, mudah-mudahan nanti ending dari sidang ini saya berharap, berdoa, bermohon, ya Allah, mudah-mudahan ijazah aslinya datang di pengadilan ini. Nah, kalau begitu saya akan bersujud, saya akan istighfar, saya akan minta ampun, saya akan minta maaf ke Jokowi, saya akan minta maaf ke keluarga besar Jokowi, saya akan minta maaf ke semua sekolah Jokowi, saya akan minta maaf ke semua media. Dan saya siap dihukum apapun resikonya. Kalau ada aslinya. Jadi terhadap keterangan saksi ini? Ya, jadi saya tolak. Di samping memang saya nggak punya kepentingan di wilayah ini. Terima kasih Pak Hakim ya. Disebut nama saudara tadi. Oke sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya ya. Kita sudah saksikan dan kita sudah dengar sama-sama.
Yang pertama bahwa Sugitnur itu menolak secara keseluruhan apa yang menjadi kesaksian oleh Mahmud Nurwindo. Nah, saya kira layak lah. Yang namanya saksi, kemudian itu hak si Sugitnur untuk melakukan penolakan. Itu biasa-biasa saja. Kemudian sekaitan dengan misalnya menurut katanya ya, menurut pengamatan si Sugitnur ini bahwa si dalam proses kesaksian Mahmud Nurwindo itu konon kabarnya itu banyak sekali berbohong, sahabat-sahabat. Dilihat dari tangannya yang banyak meraba-raba. Dia bilang, saya akan doakan mudah-mudahan. Ya berdoa lagi kan. Oke, sahabat-sahabat. Kemudian yang terakhir adalah, saya kira ini yang menjadi kontroversi, sahabat-sahabat. Sekaitan dengan Pak Jokowi, dia minta untuk hadir atau minimal menghadirkan ijazah aslinya di persidangan. Nah, tetapi kan ini lagi-lagi saya kira itu sudah dijawab di kemarin di saksi ahli agama, itu sudah jelas pernyataannya. Bahwa sebelum melakukan mubahalah, sebelum ada yang namanya mubahalah, maka kedua belah pihak itu harus bersepakat dulu. Apakah dia mau bermubahalah atau tidak. Dia harus sepakat, kan begitu. Nah, kalau ada salah satu pihak yang tidak ingin bermubahalah, maka itu mubahalah tidak jadi. Itu yang pertama. Syarat yang kedua yang kemarin dijelaskan itu adalah kedua belah pihak itu harus yakin atas kebenarannya. Nah, harus ada keyakinan bersama bahwa Bambang Tri dia yakin itu palsu dan Sugitnur meyakini juga ijazah Jokowi itu palsu. Itu baru memenuhi syarat yang namanya mubahalah yang disampaikan oleh saksi ahli agama kemarin. Itu artinya kalaupun misalnya Sugitnur dia ragu atas ijazah asli Pak Jokowi, berarti seharusnya pada saat melakukan konten yang kemarin itu di channelnya, itu kan tidak harus dilakukan karena salah satu di antara mereka itu tidak yakin. Nah, seharusnya sebelum terjadi MOU atau kontrak bersama untuk melakukan konten bersama itu tadi, itu seharusnya dia sudah punya, dua-duanya harus yakin bahwa data dari Sugitnur itu benar dan dia meyakini bahwa Bambang Tri itu yakin bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Nah, tetapi ini kan kenapa baru muncul pernyataan soal menghadirkan ijazah asli Pak Jokowi? Seharusnya dari awal sebelum kejadian itu, pernyataan itu sudah muncul, klarifikasi itu sudah muncul, baru melakukan roadshow media. Salah satunya adalah baru melakukan yang namanya mubahalah atau buat konten dipublikasikan. Kan itu, sahabat-sahabat. Kemudian yang terakhir, sahabat-sahabat, adalah soal apa yang mau dibuktikan oleh jaksa adalah soal kebohongan itu tadi. Apakah dia berbohong atau bagaimana? Soal penistaan agama dan soal penyebaran informasi melalui elektronik. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.